Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ulil hidayati wal afdaliyah alladzina badalu nufusahum lillahi yabtaghuna fadlan minallah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamsuna, utawi makalah kang kaping 50 ngan Abil Faid, riwayat saking Abul Faid Dhinnun al-Misri, Yasah Dhinnun al-Misri, wa ismuhu utawi jenenge Dhinnun al-Misri iku Sauban bin Ibrahim, jeneng Sauban bin Ibrahim. Wa qila lan den ndikaaken al-Faidu Faid iku ibnu Ibrahim, putrane Syekh Ibrahim. Wa abuhu utawi bapake Al-Faid, yakni Syekh Ibrahim, iku kana ana sapa abuhu, ana iku Nubian. Wa huwa utawi abuhu iku auhadu waktihi, wong kang ngijeni ing dalem wektune, ngilman ing dalem ilmune, wa wari'an lan ing dalem wirangine, wa halan lan ing dalem tingkae, wa adaban lan ing dalem tata kramane. Wa kana lan ana sapa abuhu, yakni Syekh Ibrahim, ana iku rajulan wong lanang nahifan kang kuru, ta'luhu dari kata-kata ala, tapi sing dikarepaken adalah ya mengenai dirinya. Hamratun abang, laisa ora ana apa hamrah, ora niku bi abyadul lihyati, kang putih jenggote. Tuwfiya dan sedani, dari kata-kata wafat, sanata khumsa wa arba'ina wa mi'atain, ing dalam tahun 245. Makalah yang ke-50 ini ngambil makalah dari Abul Faid, yaitu Syekh Dhinnun al-Misri, yang asli namanya adalah Sauban bin Ibrahim. Yang mana Syekh Ibrahim ini dikatakan tadi, beliau adalah orang yang auhadu waktihi,
orang yang menyendiri di dalam waktunya, berbeda dengan orang lain, berbeda dengan umumnya orang di dalam ilmunya, wirainya, tingkahnya, akhlaknya dan sebagainya. Dan beliau merupakan orang yang kurus, yang mempunyai jenggot merah, dan tidak satupun ada jenggot yang putih. Beliau wafat pada tahun 245. Syekh Dhinnun Al-Misri berkata, kullu khaifin haribun. Kullu khaifin, setiap wong sing wedi iku haribun, mesti melayu. Setiap orang yang takut mesti lari. Takut dengan harimau akan lari dari harimau. Takut dengan ular akan lari dari ular. Takut dari anjing akan lari dari anjing. Takut dari air akan menjauh dari air. Demikian pula orang yang takut kepada neraka, maka orang itu akan menjauh dari sesuatu yang menyebabkan masuk ke dalam neraka, yaitu dosa-dosa. Kullu khaifin uti saben-saben wong kang wedi min syai'in sangka suwiji-wiji iku haribun, melayu. Melayu minhu saking syai'in. Ae faman tegese mongko utawi wong khofa kang wedi sapa man min adzabin nari sangka siksa neraka, ngamala mongko ngamal sapa man ngamalan ing ngamal yubaiduhu kang ngedohaken apa ngamal ing man minha saking nar. Orang yang takut dari neraka mesti akan melakukan sesuatu yang menjauhkan dirinya dari neraka. Tatkala seseorang menjauh dari sesuatu yang menyebabkan masuk ke dalam neraka, tatkala seseorang itu melakukan amal yang menjauhkan dirinya dari masuk ke dalam neraka, yaitu melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara otomatis orang itu dengan berarti memberhentikan diri dari berbagai macam maksiat dan dosa. Sebaliknya wa kullu raghibin utai saben-saben wong kang demen, wong sing cinta fi syai'in ing dalam sewiji-wiji iku talibun, arep goleki. Yang namanya orang cinta ini mesti akan mencarinya. Cinta dengan apapun, cinta dengan siapapun. Orang cinta dengan apapun, orang cinta dengan kendaraan yang disukai, mobil misalnya, jenis-jenis yang disukai, mesti ia akan mencarinya. Orang yang cinta dengan binatang-binatang, kambing misalnya, yang orang itu cinta dengan jenis kambing tertentu, maka orang itu akan mencarinya. Sampai dengan cinta kepada siapapun. Orang yang mencintai seseorang, baik itu cinta-cintaan kaitan dengan pernikahan, itu pun mesti akan mencarinya, akan mencari seperti apa yang ideal, seperti apa yang cocok, yang maduk, yang mantep. Itu mesti akan dicari. Cinta dengan seseorang yang berkaitan dengan politik misalnya, calon yang dipilih yang seperti apa, itu mesti akan mencarinya, akan dicarinya. Wa kullu raghibin talibun lahu maring syai'in. Ai faman tegese mongko tawi wong raghiba kang demen sapa man fil jannati ing dalem swarga. Ngamala mongko ngamal sapa man ngamalan ing ngamal yuqribuhu kang nyedekaken ing man ilaiha maring jannah. Setiap orang yang cinta mesti akan mencarinya. Orang yang cinta dengan surga, orang yang suka dengan surga, ini mesti akan melakukan amalan-amalan yang mendekatkan dirinya
kepada surga. Dan tatkala seseorang ini melakukan amalan-amalan yang mendekatkan dirinya ke dalam surga, maka secara otomatis pula orang itu akan jauh dari sesuatu yang menjauhkan dari surga atau memasukkan ke dalam neraka, yaitu jenis-jenis maksiat dan dosa. Wa kullu anisin utawi saben-saben wong kang aring-aringan, wong sing ayem-ayeman, wong sing enak-enakan billahi maring Gusti Allah, iku mustahisun bakal gersah bil khalqi kelawan makhluk. Orang yang merasa tenang dengan Allah, artinya orang yang mengaku cinta kepada Allah, orang yang benar-benar cinta kepada Allah, maka orang itu akan merasa gersah dengan makhluk, akan merasa resah dengan makhluk, enggak betah dengan makhluk. Tatkala kumpul-kumpul dengan makhluk sebentar saja, di situ rasanya sudah kerugian. Apalagi sampai waktu yang panjang dan sampai meninggalkan banyak waktu ataupun sesuatu yang menjadikan dirinya ini hubungan dengan Allah, itu mesti akan merasa rugi. Inilah yang dikatakan orang yang cinta kepada Allah akan gersah, akan resah dengan makhluk. Berbeda dengan orang yang tidak ada cinta dengan Allah, tidak merasa cinta dengan Allah, enggak merasa tenang ayem dengan Allah. Ini tatkala kumpul dengan makhluk itu sangat-sangat merasa nikmat dan enak, tenang dengan makhluk. Obrolan gitu kadang-kadang sampai enggak ingat waktu. Obrolan sampai jam 12 malam, jam 2 malam, jam 1 malam. Enggak peduli besok pagi berat apa tidak untuk bangun subuh. Ini orang-orang yang enggak cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi nuskhotinan kesebut ing dalam siji tulodo, disebutkan di dalam satu naskah, mustakhisun resah ngan nafsihi sangka awak dhewe ne wong. Jadi orang yang enggak cinta kepada Allah, maksud saya orang yang cinta kepada Allah ini akan merasa resah dengan dirinya sendiri tatkala tidak berkumpul dengan Allah. Tak ulangi, jadi makalah yang ke-50 ini diriwayatkan oleh Al-Faid, Abul Faid, yaitu Dinun Al-Misri. Beliau mengatakan setiap orang yang takut pasti akan lari, setiap orang yang cinta pasti akan mencari. Orang yang cinta dengan orang yang takut dengan sesuatu mesti akan melarikan diri dari sesuatu tersebut, dan orang yang cinta kepada sesuatu pasti akan mencarinya. Termasuk orang yang takut dari api neraka, maka dia akan melakukan amalan-amalan yang menjauhkan dirinya dari neraka. Orang yang cinta dengan surga, orang itu pasti akan melakukan sesuatu amalan-amalan yang mendekatkan dirinya ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal khamsuna, makalah kang kaping 51. Qala ngendika sapa Dhunnun Al-Misri. Ini masih sama yang menceritakan. Radhiyallahu ta'ala anhu. Pangantikan itu nun al-arifu billahi ta'ala asirun wa qalbuhu basirun wa amaluhu lillahi kasirun. Al-arifu utawi wong kang makrifat billahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala, orang yang mempunyai kemakrifatan kepada Allah. Kemakrifatan ini pengetahuan batin terhadap Allah, mengetahui tidak hanya sebatas mengetahui
bahwa nama Tuhan itu Allah itu enggak. Artinya mengetahui bahwa Allah ini yang maha kasih sayang, Allah yang maha penolong, Allah yang maha mengampuni, Allah yang maha mengijabahkan doa dan seterusnya. Orang yang ngerti dengan Allah, al-arifu billahi ta'ala, iku asirun, bakal keboyong. Ai marbutun, tegese tersambung bihubbihi kelawan demen ing Gusti Allah. Wong sing makrifat maring Gusti Allah Ta'ala iku bakale keboyong, awak iku mau dadi demen maring Gusti Allah, suka maring Gusti Allah, cinta maring Gusti Allah. Wa qalbuhu tawi atine ala arif iku basirun, ningali ay muzayyinun tegese terhiasi li batinihi maring batine ala arif bil muraqabati kelawan muraqabah. Muraqabah iki nginjen-nginjen, maknane sering dimaknani nginjen-nginjen. Sing dikarepaken adalah mewaspadai, memperhatikan, waspada bahwa dirinya ini terus-menerus dilihat oleh Allah. Tatkala akan melakukan sebuah kesalahan dan dosa, maka di situ ingat bahwa dirinya ini dilihat oleh Allah. Dan setiap saat orang itu melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, melakukan amalan-amalan yang menjadikan ridho Allah. Inilah muraqabah. Wali dhahirihi, lan kadhe dhahire al-arif bil muhasabati kelawan muhasabah. Muhasabah iki ngitung-ngitung, ya. Muhasabah iki ngitung-ngitung untung rugi, ngitung-ngitung untung rugi berkaitan dengan waktu. Sebagaimana orang yang ahli duit, ahli dunya, mereka akan berkata waktu adalah uang, waktu adalah uang. Tapi orang-orang yang al-arif billah, orang yang hatinya sudah benar-benar cinta kepada Allah, di situ tidak mau kehilangan waktu sedikit pun, tidak berzikir kepada Allah, tidak ibadah kepada Allah, enggak mau. Jadi al-arif billah ini selalu memperhitungkan, seperti orang ahli dunia tadi, memperhitungkan waktu adalah pahala, waktu adalah ibadah. Jadi waktu demi waktu orang itu akan terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ia kerjakan semua diniati ibadah dan tidak pernah melakukan sesuatu yang di situ tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang al-arif billah, orang-orang yang mempunyai hati tasawuf. Tasawuf ini artinya bersih dari kata-kata sofa. Walaupun ya tidak hanya itu saja, arti tasawuf itu banyak, ya. Tapi yang lebih mengena di sini adalah tasawuf bimakna sofa, bersih. Orang-orang yang mempunyai hati tasawuf yakni hatinya bersih. Ini sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Minahus Saniyah, tasawuf adalah orang-orang yang tahliyatul qalbi wa tahliyatuhu, membersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela, membersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela seperti sifat sombong, sifat riya, pamer, ngujub, sum'ah dan sebagainya. Ini semua dibuang dari hati. Kemudian wa tahliyatuhu, menghiasi hati. Menghiasi hati
dengan sifat-sifat mahmudah, yaitu sifat-sifat yang terpuji. Jadi orang yang ma'rifat billah ini adalah orang tasawuf. Orang yang ma'rifat, yang tasawuf ini akan terus menerus melakukan amalan-amalan yang menjadikan tambahnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari sesuatu yang menghilangkan keridhaan Allah. Dan ini lebih banyak diduduki, ditempati oleh orang-orang thariqah, orang-orang ahlu thariqah. Jadi orang-orang ahli thariqah ini akan terus-menerus melakukan amalan-amalan yang meridhokan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berzikir, berdoa. Qala ndika wal maqalatus saniyatu wal khamsuna. Urung rampung ya. Wa amaluhu tapi ngamali al-arif lillahi maring Gusti Allah iku kasirun akeh. Jadi wong sing makrifat iku akeh ulik ngamal maring Gusti Allah. Wal maqalatus saniyatu wal khamsuna. Maqalah kang kaping 52. Qala ngendika sapa Syekh Dunun Al-Misri, ai Dunun Al-Misri tegese Syekh Dunun Al-Misri. Al-arifu billahi ta'ala wafiyun. Al-arifu billahi ta'ala wafiyun. Al-arifu tayong kang makrifat billahi maring Gusti Allah taala iku wafiyun, memenuhi janji. Ai bingahdi tegese kelawan janji alladzi ta'ala kang utawi Gusti Allah taala ai bingahdi ladzi tegese kelawan janjine zat ta'ala kang mau luhur sapa alladzi bi an adda kaya yen to nekani sapa al-arif awamirallahi taala ing pira-pira perintahe Gusti Allah taala. Wa qalbuhu tapi atina al-arif iku zakiyun. Nah, asal makna dari kata-kata zaka iki adalah limpat, lincah. Nang kene disarai dengan sari'un, yaiku makna cepet. Zakiyun limpat atau lincah, ai sari'un tegese cepet. Wa amaluhu te pira-pira ngamali al-arif lillahi ta'ala maring Gusti Allah taala iku zakiyun, bersih. Nek zakiyun niku limpat, nek zakiyun iku bersih. Ae salihun tegese bagus, zaidun kang tambah fi kulli waqtin ing dalam saben-saben waktu. Jadi orang-orang yang ahli makrifat billah ini tidak senang mengosongkan waktu, menganggurkan waktu, ya. Karena menganggurkan waktu ini termasuk golongan maksiat menurut ahlu tasawuf. Jadi kalau menurut ahli tasawuf, menganggurkan waktu, mengosongkan waktu itu termasuk maksiat. Maka al-arif ini tidak mau mengosongkan waktu. Al-arif ini mesti di situ terus-menerus memanfaatkan waktu untuk apa saja. Kalau di situ mungkin untuk berzikir ya berzikir. Kalau tidak sedang untuk berzikir, maka di situ waktu digunakan untuk berbuat kebaikan-kebaikan dengan sesama makhluk. Wis buah apa sing dilakoni, ana tanggane sing dihajat, rewangi, dibantu. Ana wong kerepotan bantu, ana wong sakit tiliki bisa nambani tambani, ana wong kelaparan, ana wong kehausan tulungi dibantu. Iki terus menerus kebaikan itu dicari oleh al-arif.
Jadi orang-orang yang ahli makrifat ini selalu mencari kebaikan. Nganti dari basane orang kerjanan apapun nang omah, ya bersih-bersih omah. Ana kaca dilap, ana keramik kotor dipel. Sampai dengan kucing dimandikan, motor dimandikan. Wis apa wae dimandikan, apa meneh awake dhewe mesti mandi. Iki ala arif billah. Beda karo wong safeh, wong fasik. Nek wong safeh, wong fasik iku kadang-kadang awake dhewe ora adus kok, boro-boro gelem ngedusi kucing barang. Satu makalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu al khamsuna. Makalah kang kaping 53 ngan Abi Sulaiman Ad-Darani. Saking Abu Sulaiman Ad-Darani, ini bukan meriwayatkan hadis, bukan. Beliau berkata makalah yang merupakan kalimat-kalimat mutiara yang semua ini ada sumber dari Al-Quran ataupun hadis Nabi. Jadi merupakan pemahaman dari Al-Quran dan hadis Nabi. Sebuah ayat, sebuah hadis dipahami terus kemudian dikatakan dengan kalimat beliau. Maka di sini menjadi kalimat mutiara. Ngan Abi Sulaiman Ad-Darani, annahu temen setune Abu Sulaiman Ad-Darani iku kala ngendika sapa Abu Sulaiman, aslu kulli khairin, utawi pokoke saben-saben kebagusan fi dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat iku al khaufu wedi minallahi saking Gusti Allah. Yang pokok di dalam seseorang, orang itu akan berbuat kebaikan urusan dunia maupun akhirat, ini mesti karena hatinya mempunyai takwa, mempunyai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kalau hatinya mempunyai rasa takut kepada Allah, akan berbuat dosa, akan berbuat kesalahan, ada rasa takut, akan meninggalkan ibadah, meninggalkan kebaikan, takut. Orang yang takut kepada Allah ini dikatakan orang takwa. Kemudian tadi dikatakan oleh Syekh Abi Sulaiman Ad-Darani bahwa pokok kebaikan di dunia dan akhirat ini adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Jika seseorang itu sudah takut kepada Allah, mesti nggak mau berbuat jahat, nggak mau berbuat maksiat, nggak mau berbuat durhaka, baik kepada Allah maupun dengan sesama makhluk. Adanya orang berbuat dosa dengan sesama makhluk, berani sombong, berani ujub, riya, berani menyakiti, zalim dan sebagainya. Itu karena orang itu tidak punya rasa takut kepada Allah. Orang ini nggak ada takwanya kepada Allah, maka berani melakukan sebuah kesalahan dan dosa. Kalau orang itu benar-benar takut kepada Allah, maka orang itu tidak mungkin untuk berbuat kesalahan dan dosa. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Abi Sulaiman Ad-Darani, pokok daripada kebaikan dunia dan akhirat ini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal khaufa mongko temen sune wedi minallahi taala saking Gusti Allah taala iku muhawwilun ngalihaken as-sakhifata ing lembaran. Fayajaluha mongko dadakaken ing sakhifah fil yamini ing dalam sebelah tengen. Fil yamini ing dalam sebelah tengen. Ba'daan hauta ing dalam sakwise yento ngalihaken ila simali maring sebelah kiwa. Falil abdi mongko iku tetep kadhe kawula fi hali salamati ing dalam tingkah selamate abdi minal marodi saking sakit
iku ayakuna yen to ana sapa abdi oniku khaifan wedi rojian tur ngarep-ngarep liyas jarahu supaya nyegah ing abdi apa ala khaufu wedi minal ma'asi saking maksiat waya bengasuhu lan nangeaken ing abdu apa arroja'u pengarep-arep ngala iktisabil ngamali ing atase golek ngamal as-sholihi kang soleh wa ibadatur roji utawi ngibadahi wong kang ngarep-ngarep maring rahmati Gusti Allah, ngarep-ngarep maring pangapurane Gusti Allah, ngarep-ngarep maring ridane Gusti Allah iku afdhalun luwih utama li ghalabati mahabbatihi krana nglindhiye kecintaane ar-raji Allah ing Gusti Allah fihi ing dalem ngamal fauqal khaifi ngungkuli wong kang wedi wal mulku utawi raja iku yafraqu arep misahaken bainaman ing dalem antarane wong yakhdimuhu kang ngladeni sapa man ing mulk ittiqa'a iqabihi krana wedi siksaane al mulk wa man lan wong yakhdimuhu kang ngladeni ing al mulk raja'a karamihi krana ngarep-ngarep kemuliaane al mulk waman lan wong yakhdimuhu kang ladeni ing mulk la li syai'in ora krana suwiji-wiji wa miftahud dunya utawi kunci dunya iku asyab'u wareg fatuftahu mongko den buka apa umur dunya perkara dunya bis sab'i kelawan wareg wa miftahul akhirati utawi kuncine akhirat iku al-ju'u ngelih lapar fatuftahu mongko den buka apa umurul akhirati perkara akhirat bil ju'i kelawan ngelih kunci dunya iku wareg awakmu arep bekerja keras iki kon wareg wetenge arep melakukan apa wae iku nang kono wetenge wareg nek wetenge wareg tenang nek tenang awakmu bisa berpikir dengan jernih iki urusan dunya tapi nek urusan akhirat iku nang kono malah kon ngelih mergane dengan weteng ngelih iku mau pikiran arep lebih menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala arep lebih konsentrasi kepada Allah mulane kon ngelih beda karo nek keluargen wong nek keluargen iku salat ya ora khusyuk ora istiqomah melakukan ibadah-ibadah yang lain pun enggak khusyuk enggak istiqomah mula ngibadah kanggo akhirat iku didasari wareg kanggo akhirat didasari ngelih nek kanggo donya iku didasari wareg sekian dan demikian untuk selanjutnya makalah yang ke-55 dari Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu summa qala ilahirallah nabi sahab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.